Bisa dunia berhenti ketika ibu tiada, subhanallah. Dan aku sekarang berada di tengah-tengah ibu-ibu yang luar biasa. Dan di sebelah kiri aku ada ibu siapa tadi namanya Bu? Ibu Sumiati. Ibu Sumiati. Kenapa ibu tiba-tiba berderai air mata? Emang sesering apa sih ibu komunikasi sama ibunya dulu ketika masih hidup? Banget. Pokoknya dan lagi ibu saya itu penyayang, sabar. Sabar banget sama Iya, ibu. Kemudian apa komunikasi terakhir ibu dengan almarhumah? Ya dia kan sakit gitu ya, jadi kita merawat gitu karena sudah enggak bisa apa-apa lagi, umur berapa? 80. Subhanallah, jadi ibu kangen banget, rindu banget ya? Jadi kayaknya kalau lihat cerita ibu itu rasanya, aduh nggak bisa nyentuh. Saya selalu ingat ibu saya. Subhanallah, ibu kangen sama ibunya, aku juga jadi kangen sama ibuku. Aku boleh nggak Bu izin mau nelpon ibu aku boleh? Boleh ya, aku mau telepon ibuku dulu ya Bu ya, bismillah ya. Ibu kalau misalkan ibu sekarang bisa nelpon ibunya ibu. Assalamualaikum Nana. Salam. Nana lagi apa? Ya ini lagi ngeliat. Oh, I miss you so much Nana. Ya itu. Maafin aku ya kalau aku punya salah-salah sama Nana. Kok ketawa? Ya minta maaf nanti bikin lagi. Ya Allah. Ustadz Maulana, gimana ini katanya habis minta maaf aku bikin lagi katanya. Jadi yang jelas sudah dimaafin kan? Sudah, insya Allah Ustaz. Iya, yang jelas. Tolong bantu juga kasih masukan itu. Iya. Itu suka keras sama saya. Oh iya. Mungkin kerasnya karena peduli, karena sayang. Ya makasih banyak ya. Ini langsung live loh. Ini live loh di Trans TV nih. I love you Nana. Enakan punya anak perempuan apa anak laki-laki Nana? Kenapa? Enakan punya anak perempuan apa anak laki-laki? Loh. Enakan punya anak perempuan apa laki-laki Nana? Sama aja. Tepuk tangan dulu dong. Perempuan lebih perhatian ke mamanya. Tapi kalau perempuan katanya tuh lebih perhatian ke mamanya, lebih bawel, lebih ngatur ya. Iya. Makanya mama suka sebel. Itu yang gak kuat ngaturnya. Tuh, itu. yang gak kuat ngaturnya. Karena katanya kalau anak laki-laki memberikan kebebasan ya Nana ya. Nih buat Ya, udah. Buat jamaah di rumah, nih ada video tayangan. Maafkan aku ibu belum bisa kasih yang terbaik ini. Betul, Coba kita lihat. silahkan. Ketika ibu nelpon, tapi kita bilang nanti aja Bu, lagi sibuk. Lalu ternyata itulah telepon terakhir. Kenapa kita baru sadar seberapa berharganya waktu itu? Ketahuilah, yang dirasakan oleh semua anak-anak yang sudah tidak punya lagi orang tua. Sudah meninggal orang tuanya. Seandainya bisa memohon untuk bisa mengembalikan waktu. Maka ketahuilah, ibu adalah investasi yang luar biasa sangat berharga. Kata Nabi, ada 2 pintu surga yang ada di bumi. Dia adalah ayah dan ibumu. Dan ketika seorang di antara sudah pergi, maka tertutuplah satu pintu surga itu. Ridallah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Ingat, ketika engkau mau melihat apakah Allah senang sama kita. Lihatlah wajah ibu, lihatlah wajah ayah. Satu hal buat kita. Berilah waktu yang banyak buat ibu. Karena mereka punya batas waktu. Maaf. Al-jannatu takta akda ummati. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maka kepada semua anak dimanapun berada, ambillah waktu bersama dengan ibumu. Siapkanlah waktu yang banyak buat kedua orang tuamu. Karena ada masa nanti engkau akan mau bersamanya, tapi suara itu sudah tidak ada. Kadang-kala kita bosan dengar ocehannya, marahannya, tapi suatu waktu nanti engkau akan kangen dengan suara-suara itu. Pegangan tangan dari seorang ibu, kasih sayang seorang ibu itu sangat berharga. Wahai anak-anak dimanapun berada, telepon orang tua sekarang. Datangi ibumu.
Allah, ketahuilah Allah memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahkan nilai sedekah kepada orang tua 100.000 kali lipat dibanding yang lain. Seandainya engkau kasih semua dunia ini kepada orang tuamu, tidak akan mungkin bisa terbalas satu entakan napas ketika melahirkanmu. Berapa tulang, seakan-akan 27 tulang yang patah ketika engkau dilahirkan. 9 bulan engkau dibawa. Itulah sebenarnya jangan pernah perhitungan sama orang tua. Anta wa malu liabika. Dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi intinya kita kalau anak emang selalu kalah aja sama orang tua. Bukan gini, bentuk ketika orang tua terdiam. Karena suara orang tua, suara anak yang membantah. Ketahuilah Itu durhaka. itu sudah durhaka. Itu udah durhaka. Tidak durhaka. Gitu. Tidak boleh anak lebih besar suara dari orang tua. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, tabarakallah. Ini dakwahnya sangat menyayat hati banget ya Bu pada pagi hari ini ya. Nah sekarang kita mau belajar lagi sama Ustadz Syam. Mau lanjut lagi nih Ustadz Syam. Iya. Kalau ada anak-anak yang qadarullah memang ibu kandungnya sudah nggak ada. Kemudian memang ditakdirkan Allah untuk memiliki ibu sambung. Tapi belum bisa terima karena ngerasa ya kamu ibu sambung saya dan saya nggak perlu men-treat kamu atau memperlakukan Anda itu seperti ibu kandung saya sendiri gitu. Ini apakah termasuk anak durhaka atau bagaimana kita harus memperlakukan ibu sambung kita sebenarnya? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca, tapi guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Ramla, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allahumma arhamna bil Quran. Ketahuilah melahirkan, menyusui, menyapih, membesarkan itulah yang membuat seorang ibu sangat tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang kalau pertanyaannya bagaimana ibu kandung dengan ibu sambung, memang akan selalu berbeda derajatnya. Karena ada yang dimiliki ibu kandung tidak dimiliki oleh ibu sambung. Apa itu? Bersimbah darahnya ketika ia melahirkan, belum lagi lelah letihnya ketika ia mengandung, belum lagi daripada capek tubuhnya, capek fisik dan mentalnya ketika ia menyusui, membesarkan anak-anaknya. Inilah yang tidak dimiliki oleh seorang ibu sambung. Namun selalu ingat, ibu sambung adalah seorang yang ditakdirkan hadir di dalam hidupmu, sehingga Allah pun takdirkan engkau untuk berbakti juga kepada ibu sambungmu. Kenapa? Dia adalah orang yang dicintai oleh ayahmu, dan tidak selamanya ibu sambung itu tidak memiliki akhlak yang baik. Banyak ibu sambung yang punya akhlak yang mulia, sehingga engkau muliakan dia sebab karena akhlaknya. Engkau muliakan dia sebab dia adalah pendamping ayahmu. Engkau muliakan dia sebab dia tidak mungkin hadir dalam hidupmu kecuali Allah izinkan ia hadir dalam hidupmu. Maka mungkin ujiannya berat karena engkau memandangnya, bukan kamu yang melahirkan saya, bukan kamu yang membesarkan saya. Tapi ketika ujian itu berat, ingatlah balasan dari Allah juga begitu besar. Wallahu ta'ala alam. Jadi memang posisinya udah pasti beda. Udah pasti Gak beda. bisa disamain. Betul. Tapi adab kita tetap harus dijaga. Iya dong, justru pahalanya jauh lebih besar. Kenapa? Allah lihat ini anak ikhlas banget nih. Subhanallah. Emang gak gampang ya. Gak gampang. Tapi harus diusahakan. Insya Baik, Allah, jazakallah siap. khair. Sama-sama, Tepuk Kak tangan Caca. dulu dong Bu. Masya Allah, nih sepertinya sekarang banyak ibu-ibu yang mau curhat. Siapa yang mau curhat? Angkat tangan Bu. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang
mau curhat coba angkat tangan Bu. Siapa yang mau curhat angkat tangan. Siapa yang mau curhat yang mana yang mana. Oke. Ibu siapa yang mau curhat silahkan. Ya sini. Yang mana Bu? Ibu yang mana? Ibu yang mana Bu? Ayo silahkan. Ayo sini silahkan Bu. Ke tengah-tengah. Silahkan Ibu mau curhat apa silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati dari Majelis Taklim Dalail Khairat Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Curhat dong Ustadz. Silahkan Ibu. Saya curhat kepada Ustadz Maulana. Dan Ustaz Saramlah. Oke, silakan Ustazah. Yuk. Ya. Bu, mic-nya jangan dibuka. Curhat ya Bu ya. Awas minggir kayak gitu. Ibu yuk silakan Ibu. Iya. Ya. Silakan Bu. Begini Pak Ustadz, Ya. kami dari OMKM Kabupaten itu? Apa? Balangan, UMKM. usaha kecil Pak. Oh, UMKM. 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 Memproduksi gula semut berbagai varian rasa. Maaf ya Pak Ustadz, melincing dari tema. Nggak apa-apa. Apa Bu? Oh, jualan di sini. Ya, Hah? sekalian promosi. Curhat. Curhat, Bukan jualan. Apa? Ustaz. Curhatnya apa Bu? Silakan. Kenapa? Begini Pak Ustadz, usaha kami ini sampai di mall-mall Oh, berbagai varian rasa. ya. Tapi intinya ada yang niru Pak Ustadz. Oh, ada yang niru. Bagaimana cara menyikapinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus ini pertanyaannya. Nggak, tapi jualannya lebih laku mana? Punya Ibu dong. atau lebih punya yang saingannya? Laku dong, laku. Siapa yang lebih laku? Punya kami. Yes. Oh. Tapi ada yang niru. Iya dong. Gimana hukumnya kalau ada yang niru? Ya. Oh gitu, baiklah. Ibu, mau kemana? Ya udah silakan Ibu. Mana dia? Ya itu terserah Ibu deh mau kemana Ibu. Nah gimana nih Ustadz nih? Udah lari Gimana? balik lagi. Balik lagi. Kayaknya ini jawabannya panjang banget setelah yang satu ini. Ya, Jadi ya, jangan oke, kemana-mana, oke. tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah.